Selamat pagi saudara-saudara semua. Dengan gembira di renungan pagi kita di permulaan yang baru juga, dan di minggu ini, hari ini menerangkan tentang kitab Keluaran pasal 29 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Kita kebersamaan dengan kebaktian minggu ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pastor Hokit sebagai kerajaan imam, satu berkat yang sangat besar, dan kita harus merindukan dan juga menghargai atas pilihan Allah. Dan kita Keluaran pasal 29 pertama kali ini untuk mengangkat imam. Saya tidak tahu apakah kamu tahu siapa imam yang terdahulu, atau imam adalah tugasnya menjadi pengantara antara Allah dan manusia sebagai tokoh. Itulah pertama, yaitu Adam. Waktu Allah menciptakan Taman Eden, di situ ada merupakan satu bait suci. Sebab Allah dengan manusia 24 jam saling berhadapan dan saling diam bersama. Sebab dosa belum masuk di dunia, Adam dan Hawa, mereka lah yang menjadi yang bertugas sebagai imam. Imam salah satu pihak harus memelihara segala sesuatunya, dan juga dia harus menikmati persekutuan dengan Allah, dan intinya di seluruh ciptaan yang paling pusat. Selain manusia dan juga pohon kehidupan boleh dikatakan itu merujuk pada hadirat Allah yang terbesar di Taman Eden. Sampai pada akhirnya kita ada bait suci atau kemah pertemuan, dan Taman Eden itu yaitu di ruang Maha Kudus, di mana hadirat Allah yang besar. Dan jadi Allah terus mencari imam agar hadirat Allah bisa tercurah di dunia ini. Setelah manusia berdosa, hadirat Allah meninggalkan manusia, dan yang awalnya Taman Eden dipenuhi dengan hadirat Allah, tetapi pada akhirnya di sini ada cuma sebagian, sampai pada munculnya kemah suci, kemah pertemuan, di mana tempat Allah yang diam di situ dan diam di tengah-tengahnya. Dan di dalam kemah pertemuan ada bait suci imam, semuanya harus dikuduskan. Dan di pasal 29 ayat hari ini cukup panjang. Mungkin banyak cara-cara yang membuatmu tidak tahu membaca sampai di mana. Tetapi poinnya hari ini yaitu untuk dikuduskan. Di ayat pertama dikatakan, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan di sini menguduskan itu muncul 8 kali. Dan di poin di hari ini fokusnya menerangkan yaitu tentang kekudusan. Bagi kita menerangkan hal yang kudus, kita tidak berbuat dosa, mulut kita tidak berdusta, maka kamu akan menjadi orang kudus. Tetapi menyucikan dosa itu salah satu bagian dari menguduskan, tetapi untuk dikuduskan yang paling inti poinnya yaitu meninggalkan dunia ini. Dan kekudusan ini di kejadian pertama telah muncul.
pada saat Allah menciptakan dunia ini, Dia bukan hanya mencipta dari yang belum ada menjadi ada, seperti menjadikan manusia, binatang-binatang dari yang belum ada menjadi ada. Tetapi dari hari pertama kedua, Dia memisahkan dari dunia ini seperti memisahkan terang dari gelap. Hari kedua, waktu menciptakan cakrawala, dikarenakan udara yang di atas dan air yang di bawah itu terpisah. Jadi penciptaan itu terpisah. Selain yang tidak ada menjadi ada, dan juga salah satu ciptaan itu yaitu untuk dipisahkan. Dipisah dengan dikuduskan itu artinya sama. Sampai kitab Imamat dikatakan kita umat Israel harus dipisahkan. Di sini sama waktu di kitab Kejadian, terang dan gelap dipisahkan dan air dan daratan terpisah, itu sama. Jadi yang kita maksud dengan imam atau termasuk kamu dan aku, orang-orang yang melayani Allah, kita harus sungguh memahami apa itu yang kekudusan. Kita kembali dalam urutan, dalam ciptaan, dalam kitab Kejadian. Dari penciptaan, dari yang kacau balau, yang tanpa urutan menjadi ada urutan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bumi ini tidak ada urutan. Dari konsep dari kekudusan membawa manusia yang dari yang tidak ada urutan dalam urutan Allah, dari dunia dibawa dalam urutan Allah. Pada saat hidupmu bagian seperti Allah, maka hadirat Allah akan secara alami akan hadir di tempatmu. Jadi kekudusan, kita harus kembali pada urutan dalam penciptaan Allah. Seperti waktu Allah menciptakan seks. Mungkin di dunia ini urutannya hanya memuaskan hawa nafsu, tetapi dalam seks kamu menghadap ke dalam kekudusan, dan di dunia kami kembali ke dalam urutan Allah. Kamu tidak lagi seksual menjadikan satu alat untuk kepuasan diri sendiri, tapi kamu tahu seksual itu adalah hubungan mesra antara suami dan istri. Dan kamu bisa menerima seksual membawamu pada ada keturunan berikutnya, dan akan berkembang membawa keturunan berikutnya dalam urutan ini. Kamu dari urutan dunia kembali kepada urutan Allah, maka rumah tanggamu dipenuhi dengan hadirat Allah. Jadi kekudusan bukan menyucikan diri sendiri tanpa dosa, tetapi kamu masuk dalam kehendak Allah yang awal-awalnya, seperti membuka kait dalam kehidupanmu dengan Allah. Di dalam hidupmu ada hadirat Allah. Jadi yang pertama, dikarenakan inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Kemudian kita meloncat di ayat terakhir 46. Dengan jelas adalah hasil dari kekudusan itu, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka.
Jadi para imam seperti menarik kerajaan surga ke bumi ini. Sebab ada sebagian orang yang menanggapi panggilan ini untuk mendirikan aturan urutan dari Allah. Jadi bisa membantu kita untuk mengerti kita setiap orang adalah bait suci mini. Paulus mengatakan tubuh kita adalah bait suci. Kamu adalah imam. Kalau hidupmu kudus atau dikuduskan, kamu berjalan di rumah atau di ruang kantor kerjamu, di dalam kumpulan teman-temanmu, kamu membuka satu batasan, yaitu menarik hadirat Allah berada di tempat itu. Kamu menjadi orang yang di tengah-tengah, menjadi pengantara, menjadi saluran hadirat Allah. Kamu adalah imam. Dengan tema di hari ini saya berikan menjadi imam yang dikuduskan, membawa kerajaan surga di tengah-tengah kita, seperti imam yang dikuduskan, membawa hadirat Allah di tengah-tengah kita. Jadi panggilan imam masih tetap memanggil dan masih ada. Sebab rumahmu, kantor kerjamu, negaramu, bahkan di seluruh dunia sangat perlu akan ada hadirnya Allah. Kamulah menjadi jalan saluran bagi hadirat Allah. Kita lihat di poin ayat 1 sampai dengan 9 pertama. Persiapan upacara kekudusan. Di sini kita mengatakan yaitu petahisan imam. Jadi kita baca setiap upacara ini untuk mempersiapkan imam, untuk mentahiskan imam. Dan temanya bagaimana menguduskan imam itu untuk dikuduskan bagi Allah. Ayat 1 sampai 3. Kita lihat Allah memerintahkan Musa untuk mempersiapkan bahan-bahan ini, termasuk di situ lembu jantan dan 2 domba jantan tanpa celah. Ayat kedua, juga menyediakan roti yang tidak beragi dan juga minyak. Ini bahan korban persembahan, dan dia di sini sangat mempertegaskan kekudusan, yaitu lembu tidak boleh bercacat, domba jantan tidak bercacat. Kemudian di situ harus semua bahan ditaruh dalam bakul. Demikian juga disuruhnya Harun dan anaknya datang ke kemah pertemuan dan harus membasuhkan dengan air. Kemudian mengenai pakaian dari imam, dikenakan kepada Harun, terlebih lagi di ayat ke-6, yaitu kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuhkan pada serban itu. Hari Jumat kita menerangkan tentang pakaian imam ini yang tertulis ini dikuduskan bagi Tuhan. Di ayat 9 dikatakan tujuan demikianlah Harun, engkau tahiskan Harun dengan anak-anaknya. Dan terang hari ini saya merasa ayat 12 dan dari ayat 11-18, yaitu proses dalam dikuduskan. Di sini saya bagikan dalam 4 upacara.
Kita tahu upacara ini dalam perjanjian lama. Kita telah orang Kristen dalam perjanjian baru. Kita tidak perlu memakai upacara ini untuk dikuduskan. Tetapi kita harus tetap membaca upacara dalam perjanjian lama, tujuannya untuk mengenal Allah. Sebab Allah ingin Pak Imam melalui acara ini kamu akan mengenal latar belakang, kehendak dan persyaratan sebagai imam, dan hidup imam itu bagaimana. Jadi saya mengundang waktu kita membaca, kamu pun bertanya pada dirimu sendiri, adakah aku punya kehidupan yang demikian? Apakah kamu paham Allah memandang seorang imam, demikianlah kamu harus melihat dirimu sendiri. Ayat 12 di situ mengatakan tentang ayat 12-14, yaitu korban penghapus dosa. Di sini haruslah kau sembelih lembu jantan di hadapan Tuhan, dan juga anaknya Harun harus meletakkan tangannya terlebih dahulu di atas kepala lembu jantan itu. Seharusnya waktu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan itu, terlebih dahulu mereka menyatakan dosa-dosa mereka terlebih dahulu. Dan ini adalah korban penebus dosa di ayat 14 katakan. Terlebih dahulu dosanya para imam ditebus. Kita di sini melihat Allah menggunakan imam yang berdosa, orang yang hidupnya bercelah dan mempunyai kelemahan, Allah pun pakai. Tetapi terlebih dahulu kamu harus di hadapan Allah, di hadapan orang mengaku kamu berdosa. Ini proses dalam menyucikan. Kemudian 11-12 mengatakan acara ini bukan di kemah pertemuan di luar orang, tetapi yaitu di depan kemah pertemuan, yaitu di para laki-laki di pelantaran. Boleh dikatakan di depan orang Israel mengaku mereka mempunyai dosa. Untuk menjadi imam yang dipakai oleh Allah, kamu harus integras di dalam hatimu, tahu hidupmu punya masalah, tetapi dalam komunitasmu kamu harus mengaku bahwa sendiri punya dosa. Terhadap anggota selmu, terhadap ketua selmu, kamu mengaku kamu perlu keselamatan, kamu perlu Yesus untuk menebus dosamu. Sebab hidup seorang iman harus integras. Ini persyaratan Allah, pandangan Allah terhadap seorang iman. Kemudian 15-18, ini adalah korban bakaran. Di sini haruslah seluruh domba jantan dibakar. Ayat 18 dikatakan, kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Korban bakaran api-apian, mungkin domba itu enak dan harum. Ini di sini seluruh domba jantan harus dibakar. Tapi ada juga yang di luar tapi ayat 18 ini menerangkan seluruh
domba jantan dipersembahkan. Ini merujuk pada hidup seorang iman seluruhnya harus dipersembahkan tanpa ada yang ditinggalkan. Ini pandangan Allah bagi seorang Lewi. Ini mengenalkan orang Lewi yang seluruhnya melayani, atau kita sehari ini sebagai rekan gereja, karyawan gereja, atau hidupmu seluruhnya adalah milik Allah, termasuk anak-anakmu dan pendampingmu, termasuk harta benda yang kau miliki, segala pekerjaanmu atau pengalaman kerjamu. Termasuk pengalaman hidupmu, baik tinggi atau rendah. Semua itu Allah katakan aku hendak pakai, tetapi seluruhnya kamu harus membuka seluruhnya untuk dipakai Allah. Jangan ada yang ditinggalkan. Ini melanggar dari kemanusiaan, sebab rasa aman manusia dia akan meninggalkan sesuatu. Tetap dalam uang saya ada punya hak pakai. Terhadap anak saya juga saya punya kuasa. Mungkin kamu belum menikah, terhadap cinta atau rumah tangga kamu punya dalam kuasamu. Tetapi di sini Harun bersama keempat anaknya harus seluruhnya untuk dipersembahkan. Dan tantangan ini bagi orang Lewi atau imam, tantangan terhadap rasa aman mereka. Tapi satu bagi imam, yaitu satu korban api-apian yang harum bagi Tuhan dan yang berkenan bagi Allah, yaitu seluruh kedaulatanmu, hakmu diberikan kepada Allah. Ini juga menunjukkan pelajaran untuk taat dan terhadap Allah, kasih dan percaya. Terlebih menjadi staf gereja. Staf gereja terhadap perekonomian juga agak tegang juga. Seringkali terhadap keuangan atau pelayanan Allah ada kalanya kami juga di situ bisa dihadapi pergumulan. Tetapi kami harus percaya akan kasih dan percaya Allah akan menyediakan pada saat percaya, maka mujizat akan terjadi, persediaan Allah itu akan ada. Dan penyediaan nanti akan saya sampaikan. Jadi saya sampaikan korban penerus dosa dan korban bakaran, korban api-apian ini, dan di upacara ketiga ya, lihat 19:24. Di sini untuk mempercikan darah, dan juga ada bagian dari organ korban persembahan itu untuk dipersembahkan. Di ayat 20, haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambil sedikit dari darahnya dan kau bubuhkan pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya dan pada ibu jari kanan dan pada ibu jari kiri mereka, dan darah selebihnya kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Di kedua 20 di 21 yaitu menyatakan seluruhnya untuk dikuduskan. Di sini karena latar organ tubuh, di sini pada tubuh sangat disebutkan oleh Allah, yaitu telinga, tangan dan kaki. Jelas untuk mempertegaskan, yaitu imam harus mendengar, membawa yang menjadi yang memimpin untuk mendengar, yaitu Shema Israel, dengarlah hai Israel. Kemudian tangannya sebagai tangan untuk mempersembahkan korban persembahan, sebab kita tahu bahwa
pagi dan senja masing-masing harus mempersembahkan satu domba jantan, dan waktu mempersembahkan tangan juga dipakai oleh Allah dan kakinya harus berdiri pada kebenaran. Ini mengingatkan kita bahwa telinga kita itu yang paling diutamakan oleh Allah. Adakah kamu mendengar suara Allah? Mendengar dalam arti menanggapi. Mendengar, kamu akan mengerti, kemudian taat dan melakukannya. Dari adalah awal permula dari untuk dikuduskan, yaitu untuk mendengar. Dan juga ini merupakan satu petunjuk bagi kita orang yang ingin melayani Allah. Baik kamu melayani sepenuh hari atau di tempat kerjamu sebagai imam. Adakah kamu mendengar suara Allah? Atau Allah lewat gereja 611 berkata kepadamu, apakah kamu sungguh mengerti? Pada kalanya saya tahu para pastor Joshua atau para pastor yang lain, waktu mereka di mimbar berkhotbah, semua orang menerima pesan khotbah mereka masing-masing mempunyai tanggapan yang berbeda. Jadi dalam gereja kita sering mengatakan bahwa kelereng harus menjadi apel. Alat penerima kita haruslah tepat, seperti ayat mengajar kita hari ini. Yang kamu dengar, yang baru kamu dengar, adakah kamu menerima apel? Dan apa yang kamu terima, apakah kamu dalam gembalamu kamu sampaikan? Kita menerima. Allah menggunakan mimbar gereja untuk mewakili Allah berbicara kepadamu. Kalau kamu tidak mengerti atau kamu tidak dapat mencernakannya, kalau kamu tidak memahami itu hal yang normal, tetapi adakah kamu berusaha untuk memahami? Ini permintaan pada Allah dan pandangan Allah kepada imam. Telingamu harus dikuduskan, maka hidupmu baru integras. Ayat 22 sampai 28. Ya, yaitu persembahan api-apian atau ujukan, dan persembahan rujukan. Di sini ada ke-9 persembahan bagi Allah itu, kemudian kamu bisa untuk memakannya sebagai persembahan ujukan. 22 sampai 23. Dari domba jantan haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan petahisan. Di sini kita lihat bagian dari domba yang paling berlemak harus diambil. Harun dan anak-anak harusnya ini mengambilnya di atas meja, kemudian haruslah di situ diujuk-ujukan, kemudian persembahkan bagi Allah. Ayat 26-27 dikatakan, imam haruslah mengambil dada dari domba jantan dan juga pahanya setelah diujuk-ujukan, harusnya diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Di sini kita lihat satu urutan. Terlebih dahulu kamu mempersembahkan yang terbaik bagi Allah, Allah pasti akan menyediakan bagimu. Sebab makanan para imam yaitu dari
bahan persembahan. Pada saat bagian berlemak yang paling baik dipersembahkan bagi Allah, maka di sini Allah memberikan dada dan paha kepada imam sebagai makanan. Bahkan 28 dikatakan ini merupakan ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya seperti satu perjanjian. Sebab itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Pada saat kamu mempersembahkan dirimu sendiri, Allah agar memberikan orang Lewi untuk mendapatkan persediaan, seperti respon dari Pastor Hokit. Pada saat kamu mempersembahkan seluruhnya, Allah akan menyediakan bagimu lewat orang lain. Dan ini adalah satu janji untuk selama-lamanya. Sebab Allah tahu akan keperluan orang Lewi. Dan kita hari ini bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kamu yang mempersembahkan yang terbaik bagi Allah? Bagaimana menjadi keputusan yang terbaik? Yaitu hal yang sulit untuk kamu lepaskan. Itulah yang terbaik. Yaitu dalam hidupmu barang-barang yang sangat berharga. Mungkin itu uang, mungkin anak-anakmu, mungkin waktumu. Tapi Allah ingin kamu melepaskan yang berharga darimu, sehingga apimu akan membakar dengan menyala. Kamu tahu bahwa Allah adalah tempat pengaman bagimu. Seperti waktu kamu mempersembahkan yang terbanyak, tetapi di sini dikatakan Allah akan menyediakan bagimu selamanya. Ini tantangan iman kita terhadap Allah. Dan juga ini pandangan sebagai imam. Waktu Harun bersama keempat anaknya melaksanakan upacara ini, mereka dikuduskan. Mereka tidak lagi melayani dunia dan juga tidak melayani diri sendiri. Dia membuka dari ketetap dalam peraturan dalam imam di kemah suci. Mereka adalah menjadi jalan keluar bagi Allah. Kita lihat kemudian dalam 5 ayat sebelumnya, tujuan untuk dikuduskan, bahkan mengatakan tujuan menjadi imam. Di sini dikatakan ayat 42 dikatakan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun temurun di depan pintu kemah pertemuan dan di hadapan Allah. Sebab di sanalah aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sini dikatakan persembahan ini juga Allah ada di tengah-tengah mereka di 42. Dan ayat 43 dikatakan akan bertemu dengan orang Israel. 45 aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Dan ayat 46 kembali diulangi, aku diam di tengah-tengah mereka. Ini adalah proses kerajaan surga datang di dunia ini dengan membuka area untuk hadirat Allah. Dan juga hadirat Allah mempunyai tahap yang berbeda. Ruang Maha Kudus itu hadirat Allah yang terbesar. Dan hari ini memberi semangat bagi kita semua. Mungkin saat ini kamu mendengar renungan pagi ini saat kamu lagi bekerja. Kamu harus melihat
kamu adalah bait suci. Kamu adalah bait suci yang mini. Dan bait suci ini bisa bergerak dan pindah-pindah di tempat yang berbeda-beda. Pada saat kamu hari ini sampai di kantor atau tempat kerjamu, maka kamu di kantor atau tempat kerjamu dikuduskan, mempersembahkan persembahan yang seharusnya bagi Allah, maka hadirat Allah akan hadir di tempatmu. Mungkin di tengah keluargamu banyak orang yang belum percaya Tuhan, maka kamu harus berpegang pada identitasmu sebagai imam. Dan bait suci ini haruslah datang ada di rumahmu, di keluargamu. Pada saat kamu mempersembahkan korban persembahan, maka akan mendatang kehadirat Allah dan hadir di tengah-tengah di tempatmu, dan suatu hari akan berkembang. Sebab Allah akan di rumahmu, di tempat kerjamu, Allah akan bekerja. Jadi kamu harus menghargai identitasmu yang berharga ini. Kamu harus melihat dirimu sebagai imam. Musa dan Harun bagaimana dikuduskan, demikian juga kita harus punya pandangan mata demikian melihat hidup kita. Kamu pasti akan membawa hadirat Allah di tempatmu berada, di rumah, mengubah rumah keluargamu, tempat kerjamu, dan dunia. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur pada Engkau di antara bangsa-bangsa. Engkau memilih kami dan juga Engkau kuduskan. Segala kemuliaan bagi Engkau. Kami adalah imamat yang rajani. Kami bersedia untuk belajar dan mendengar. Terima kasih Tuhan.
前，同心合一，刚强壮胆，往普天下去。愿你国度，愿你荣耀，国度降临我们中间，圣灵降下，焚烧众人心灵，复兴我们为世上灵魂的哀求，对盖你宝座前，同心合一，刚强壮胆，往普天下去。我们再来，愿你荣耀，国度降临我们中间，圣灵降下，焚烧众人心灵，复兴我们为世上灵魂的哀求，会在你宝座前，同心合一，刚强壮胆，往普天下去。Bapak Surgawi, kami berterima kasih. 揀選咗我哋， Terima kasih 多謝你 Engkau 今日我哋 memilih 能夠咧 kami. 真係站立你嘅面前， Terima kasih 因為 kami 呢一切 berdiri 都 di 係全 hadapan 你嘅 Engkau. 恩典。 Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memberi kami anugerah. Apapun yang kami alami atau kami lakukan, tapi Tuhan Engkau berkenan kepada kami. Dan saat ini saya mengundang saudara semua untuk memuji Tuhan Allah kita. Begitu besar Allah kita sehingga kita bisa di bait sucinya, kita bisa datang di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita bisa mendengar Allah kita bersama memuji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih betapa bagaimanapun kami Engkau bersetia untuk berkenan kepada kami dalam perasaan apapun. Tuhan, Engkau tetap merangkul kami. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Bukan karena apa yang kami perbuat, tetapi Tuhan, Engkau menggunakan darah-Mu untuk menguduskan kami. Saya mengundang saudara semua untuk datang di hadapan Allah. Dan Allah ingin kita untuk dikuduskan. Sebelum kita dikudus, kita harus tahu bahwa di banyak bagian kita bersalah kepada Allah dan masih tetap kita bersih berdosa. Saya mengundang saudara semua untuk berbagi kalau ada orang di sebelahmu, atau kamu merenungkan dan mengaku dosa kepada Tuhan. Kita saling berdoa. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Di dalam acara ini kita harus mempersembahkan korban penebus dosa, mengaku akan kesalahan dosa-dosa kita. Kita hari ini dipilih bukan karena kita baik, tetapi Allah Dia punya anugerah untuk menghapus dosa kita. Mari kita selang berdoa. Kita persembahkan korban penghapus dosa kita. Tuhan, biarlah dosa kami terbuka dan kami mengakui akan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami tahu, tapi kami tidak bisa untuk berubah.
Kami mengaku akan kelemahan kami. Tuhan, mohon tolong kami, sucikan kami. Tuhan Yesus, mohon Engkau ampuni keluarga kami dan dosa dalam hawa nafsu, hubungan dalam rumah tangga sangatlah kacau. Ampunilah kami sebagai rasa aman kami. Kami letakkan di dunia. Kami tidak meletakkan di dalam Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Di dalam kami memberontak. Kami suka mendengar apa yang kami dengar pada saat otoritas kami memberitahukan permasalahan kami. Kami menutup kuping kami. Hati kami menolak, hati keras. Tuhan, ampunilah kami tidak mau mendengar firman-Mu, mendengar nasihat dari pemimpin kami. Tuhan, ampunilah kami juga menyukai dunia. Salah satu kami berdiri di gereja dan salah kaki kami berdiri di dunia. Kami tidak sungguh-sungguh mengikuti Engkau dan menguduskan diri kami kepada Engkau. Ampunilah kami tidak setia di dalam Engkau. Ampunilah, ingin selalu untuk belahan di luar. Tuhan, ampunilah keegoan kami. Ampunilah kami selalu penuh dengan keserakahan. Tuhan, mohon Engkau ampunilah kami. Buang segala ketidakbenaran dalam kami. Buanglah segala kenajisan kami. Ya Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Kami membuka mulut pada kami mengaku. Tuhan, kami mengaku untuk diri kami, keluarga kami, Tuhan, kami semuanya. Kami mengaku di hadapan Engkau, mohon Engkau mengampuni kami dan memaafkan kami. Pada saat kami bersatu untuk berdoa, Tuhan, semua dosa kami persembahkan. Kiranya Tuhan dengan darah Engkau menghapuskan dosa-dosa kami, agar dosa kami dan keluarga yang kami akui, Tuhan, Engkau hapuskan. Kami seluruhnya di hadapan Engkau dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Salib-Mu, Engkau disalibkan untuk kami dengan darah kami. Dengan darah-Mu menghapuskan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Karena semua kasih-Mu sehingga kami bisa berdiri di hadapan Engkau. Dan karena Engkau, kami kembali bisa datang di hadirat suci-Mu dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penebusan dosa-Mu. Kita semua saudara semua, mari kita mempersembahkan diri kita semua, persembahkan korban penghapus dosa, korban api-apian kita, segala diri kita semua persembahkan bagi Allah. Angkat tanganmu, persembahkan dirimu, keluargamu, dan segala yang kamu punya sekarang dan masa depan, semua kita persembahkan bagi Tuhan sebagai korban api-apian yang harum bagi Tuhan. Kita bersedia mempersembahkan, kita pilih untuk taat mengikuti Allah. Ya Tuhan, kami persembahkan diri kami kepada Engkau. Ngaku Yesus adalah Tuhan, segala sesuatunya adalah milik Engkau ya Tuhan. Ini adalah kasih dan iman kita untuk mempersembahkan segalanya. Yesus, berkenanlah kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan kepada apa yang kami persembahkan.
persembahkan diri kita, tidak ada satupun yang kita tinggalkan. Tuhan, aku persembahkan diri seluruhnya bagimu. Tuhan, aku persembahkan. 'Ya padamu, Tuhan melihat kita. Tuhan, kami setiap orang datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami berkata kami bersedia untuk mempersembahkan diri kami sebagai korban bakaran. Seluruhnya kami persembahkan bagi Engkau. Seluruhnya Tuhan, walaupun kami lemah, walaupun kami banyak kekhawatiran dan beban, bahkan kami pun mundur, tapi Tuhan, hari ini Tuhan, kami bersedia untuk menanggapi Engkau. Kami bersedia mempersembahkan diri kami seluruhnya sebagai korban bakaran. Sekali bakar, saya persembahkan selamanya. Sekali persembahan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan atas pilihan-Mu milik kami sebagai iman. Terima kasih Engkau memilih kami setiap orang, walaupun kami tidak layak, tapi Tuhan, Engkau tetap mengasihi dan memilih kami. Dan di hari ini Tuhan, kami tahu ada satu proses. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Tuhan, haruslah Kau sembelih domba jantan kehabis sedikit dan dari darah dan kebubuhan pada cuping telinga kanan Harun dan cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya Kau siram pada mesa serikat. Tuhan, hari ini Tuhan, kami pun Engkau kuduskan dengan darahnya Yesus. Kita terima, kita masuk di dalam roh kita, dalam rohani kita, darahnya Yesus. Dia bubuhkan di telinga kanan kita, tangan kiri. Yesus, darah-Mu menyucikan kami sehingga kami dikuduskan, sehingga kami bisa mendengar. Tuhan, kami mau mendengar. Kami bersedia mengikuti Engkau. Yang terpenting, yang awal langkah pertama yaitu mendengar. Ada kalanya kami punya keinginan sendiri, bahkan kami mendengar Engkau telah mengingatkan kami, tetapi kami tidak bersedia melakukan. Sebab dengan penalaran kami, dengan keinginan kami berbeda, sehingga kami ingin menggunakan cara kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami menolak untuk mendengar. Saat ini Tuhan, dengan darah-Mu Engkau menyucikan telinga kami, cuping kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan suara-suara dari dunia ini. Tuhan, pada saat Engkau berkata, saat kami Engkau kuduskan, kami Engkau pisahkan dari dunia ini.
Di dunia banyak harga-harga dunia cara manusia. Tuhan, kami tidak mau mendengar. Saat ini Tuhan, Engkau buka telinga kami, darah-Mu Kau basuhkan, Engkau pupukkan pada kami sehingga kami hanya mendengar suara-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Saudara semua katakan, Yesus, aku bersedia untuk mendengar. Ya Tuhan, aku bersedia untuk mendengar Engkau. Dengarlah hai Israel, dengarlah hai Israel, dengarlah namamu sebagai pengganti. Dengarlah hai Afri, dengarlah Afri. Dia Allah yang mengasihi kita. Aku harus mendengar, aku harus mendengar suara Allah, aku harus mendengar firman Allah. Yesus, darah-Mu Kau dibubuhkan di tanah, di ibu jari kanan kita. Kita terima darahnya Yesus. Yesus, Engkau menyucikan kami. Pada saat tangan kami melayani Engkau, pada saat tangan kami melakukan sesuatu, disucikan oleh darah-Mu Yesus. Apa yang kami lakukan di hadapan Engkau berkenan bagi-Mu, dan juga berperang dan berkenan, agar pelayanan kami apa yang kami perbuat dikuduskan dengan darah anak domba. Kemudian tangan kita letakkan di ibu jari tangan kaki kita. Yesus, saat ini darah-Mu Tuhan, Engkau bubuhkan di ibu jari kaki kami. Tuhan, Engkau menyucikan kami. Kami mau berdiri tegak. Kami mau berdiri dalam kebenaran-Mu. Kami berdiri di dalam Engkau, tidak mau berdiri di dunia, dan juga kami tidak mau berdiri di dalam dosa. Yesus, kami berdiri dalam kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami. Telinga kami, tangan kami, kaki kami, segala kedaulatan kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, beri kami hati yang taat dan hati yang taat, agar kami menjadi imam, agar kami dikuduskan. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kita persembahkan yang terbaik bagi Allah. Persembahan ujukan kita persembahkan bagi Tuhan. Yang paling lemah, yang paling baik kita persembahkan bagi Allah. Waktu kita yang terbaik kita persembahkan Allah. Kita ada bagian bagi kita. Kita sebagai imam, kita diberkati dan juga kita mendapatkan persembahan. Di sini dada dan paha diberikan kepada kita. Kita terima pemberian Allah dari kita. Kita masuk di dalam kita. Pada saat kita persembahkan yang terbaik bagi Allah, maka Allah memberi yang terbaik juga bagi kita. Dan ini juga turun-temurun dan selamanya. Kita tidak kekurangan. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Haleluya.
的赦免，多謝你赦免我哋，多謝你洗淨我哋嘅罪，多謝你將我哋分別為聖，為你為祭司，就我哋獻上極大嘅感恩，再一次將自己獻上。我說我甘心樂意，我獻上感恩祭，獻上我自己，一生一世貼你的心，我一切全屬你。我獻上感恩祭，獻上我自己，在你施恩座前，我說我甘心樂意，我獻上感恩祭，獻上我自己，一生一世貼你的心，我一切全屬你。 Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau memilih kami seluruhnya karena ini semua karena pilihan-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Semua kita adalah imam kerajaan imam Allah, bangsa yang kudus, kerajaan imam aman. Jadi kita semua ada bagian. Mari kita bersama membawa hadirat Allah. Dia Allah, janji Allah, Dia diam di tengah-tengah kita. Kita seperti kita status sebagai imam dimanapun kita berada, kita membawa hadirat Allah. Saya berjalan dan memikirkan keluargamu yang belum percaya Tuhan. Tolong kamu bisa berdoa, membawakan damai sejahtera di mana kamu berada, membawakan kemuliaan dan hadirat Allah. Allah ada di tengah-tengahmu. Kamu bisa berdoa untuk keluargamu, untuk Hong Kong, untuk negaramu, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kiranya belas kasihan datang. Di akhir-akhir zaman Tuhan mendirikan para pendoa.
kita membawa mengubah dunia, membawa pengharapan di bumi. Haleluya Tuhan, terima kasih Engkau memilih kami setiap orang, dan saya mengundang kalian untuk terima berkat. Angkat tanganmu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatmu. Kamu adalah tabut yang hidup. Di mana kamu berada, di situ ada hadirat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, setiap hari diterangi oleh Allah. Kamu bisa bertobat, bahkan membawa orang kembali kepada Allah. Dan deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, kamu orang yang mendengar, dan apa yang kamu perbuat berkenan bagi Allah. Di mana kamu berada, di mana kamu berdiri adalah jalan orang benar, jalan pohon kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan dari turun temurun, dari generasi kamu adalah dipilih Allah, dan kamu adalah orang-orang pilihan Allah. Berkat Allah ada padamu, bahkan berkelimpahan, bahkan yang orang-orang yang pernah kamu injilkan, mereka semua akan kembali kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.